It's time to let the monster out. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Mr. M di sini. Ada yang kangen gak nih sama Mr. M? Liburan pada kemana aja nih weekend? Di rumah? Iya, salam. Gak apa-apa, yang penting seneng ya kan. Daripada self-healing terus, uangnya habis. Oh iya, yang belum menonton episode sebelumnya harap menonton terlebih dahulu ya, supaya paham mengenai alur cerita film kali ini. Nah, di sini Mr. M bakal lanjut dengan episode 3 Arcane. Terakhir kemarin di episode 2, V akan menyerahkan diri kepada Enforcer karena tidak ingin merepotkan Vander dan teman-temannya. Penasaran apa yang akan dilakukan Vander selaku ayah angkat V? Kalau penasaran seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset, dan caw ke alur ceritanya. Let's go! Pada episode 3 ini kita diperlihatkan seseorang yang tenggelam di lautan. Dirinya ternyata adalah Sliko, orang yang melakukan eksperimen jahat pada bandit yang pernah mencoba mengambil harta rampasan V. Terlihat ia ditenggelamkan oleh seseorang yang samar-samar, yang aku beritahu ia adalah Vander saat muda. Ia hendak dibunuh oleh Vander ke dasar laut, tetapi kita belum tahu ya motifnya itu untuk apa. Scene beralih ke V yang menunggu kedatangan Enforcer, namun yang datang adalah Vander. Di sini Vander kemudian menyembunyikan V ke dalam kamar agar tidak jadi diambil oleh Enforcer. Kemudian datanglah Grayson dan Marcus yang hendak akan menangkap V. Vander pun menolak dan menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi pengganti V. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar. Dan itu adalah Grayson yang telah terbunuh oleh seseorang. Lalu Vander pun kaget bahwa ia melihat Sliko yang kini masih hidup. Benzo pun hendak melawan Sliko, namun tiba-tiba Go crawl back in your whatever hole you came out of! What the hell have you done? bandit yang sudah menjadi monster pun tiba-tiba membunuhnya. Sliko pun membawa bayaran kepada Marcus serta ia membawa Vander untuk pergi dari sana. V yang melihat pembunuhan tersebut langsung menangis tanpa henti. Beralih ke Jace dan Victor. Di sana mereka masih mempelajari untuk membuat sihir dengan alat bantu teknologi yang mereka juga sebut dengan Hextech. Mereka yang membutuhkan batu arken, akhirnya Victor menyarankan untuk mereka bergegas ke ruangan Profesor Heimendinger untuk mengambil batu arken tersebut serta menguji teori yang telah mereka simpulkan. Sungguh sosok anak muda yang revolusioner. Berganti ke Eko yang menangis ke V. Ia menangis karena Benzo telah mati. Dan ia mendengar bahwa Vander telah diculik. V merasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Lalu beralih ke Sliko yang berada di markasnya. Ia mencoba kerjasama dengan Vander demi mengalahkan semua orang di dunia atas atau yang disebut dengan Piltover. Dan ternyata mereka adalah kakak beradik. Namun Sliko memiliki ambisi yang luar biasa, ingin menjadi posisi teratas dan mengalahkan semua orang. Sedangkan Vander hanya ingin menjaga keseimbangan dunia. Berganti ke Jace yang berusaha masuk ke ruangan profesor. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh salah satu dewan yaitu Mel yang memergoki mereka. Jace mencoba membujuknya bahwa untuk kali ini saja dewan percaya kepadanya karena eksperimen yang kini ia buat bukan sekedar eksperimen enteng belaka, melainkan dapat membuat revolusi teknologi di kota Piltover. Mendengar hal tersebut, Dewan Mel pun mulai percaya dan mengalihkan perhatian salah satu penjaga di sana. One night, gentlemen.
impress me. Or I'd suggest you pack. Oh, Counselor Madonna, well, I suppose that's a sign of good business, huh? Vi kemudian datang ke teman-temannya dan juga Powder terlihat senang melihat kakaknya yang baik-baik saja. Lalu Vi menginformasikan bahwa Benzo telah mati dicabik-cabik dan Vander telah diculik oleh seseorang. Kemudian mereka semua bergegas untuk menyelamatkan Vander. Namun di sini Vi bilang sejujurnya kepada Powder bahwa kamu ini beban Powder. Aduh, liar kepala kakak. Dan menyuruh Powder untuk tetap berdiam saja di sana dan tidak membuat keributan. Mendengar hal tersebut seketika Powder pun marah. Yang akhirnya karena ia bocil bebal. I want to fight. I can help. You're not ready. Left. I can't lose you. Wherever you are, light it up and I'll find you. I promise. Ia pun memikirkan sesuatu untuk ia ikut dan sekarang memiliki sebuah ide untuk menyelamatkan Vander. Kembali ke sisi Jace dan Victor. Kini terlihat mereka pun mulai menjalankan sihir. Sempat terpikir gagal olehnya dan terlihat oleh para enforcer dari luar. Namun yang terjadi malah proyek mereka sukses besar. Ia pun terbang-terbang di atas ruangan. Dan Profesor Heimendinger pun takjub melihat murid-muridnya berhasil membuat revolusi yang besar. Stop this lunacy and quit! Kembali ke sisi V, kini ia pun berhasil menemukan lokasi Vander. Dan Sliko yang melihat itu menyuruh pasukannya untuk mengalahkan V dan adegan pertarungan pun tak bisa dihindari. Terlihat V sangat unggul dalam pertarungan, namun pada akhirnya sang bandit eksperimen pun datang membuat V terpukul mundur. Ia pun bergegas menuju ke tempat Vander dan menutup pintunya. Lalu V yang dalam kebingungan menahan serangan dari bandit tersebut dan akhirnya Clegor pun berhasil membuat jalan keluar mereka. Tanpa diduga-duga, akhirnya Powder pun datang hendak menyelamatkan mereka dengan batu arken. Namun yang terjadi, semuanya hancur berantakan. Korban jiwa yang banyak tak terbendung, bahkan Milo dan Clegor. Tetapi bandit itu masihlah hidup dan terjadilah pertarungan antara Vander dan bandit itu. Sampai ia pun ditikam oleh Sliko. Namun pada akhirnya ia pun kalah dan terjatuh di tumpukan serum. Namun tak lama kemudian Vander pun terbangun dengan tubuh yang telah terinfeksi oleh serum milik Sliko. Awalnya ia hendak membalas Silco, namun melihat gedung yang akan runtuh, Vander pun membawa V keluar dari gedung. Dan akhirnya ia pun mati. Lalu datanglah Powder yang menjelaskan bahwa ledakan tersebut karena bocah beban ini emang. Yang awalnya ingin membantu mereka, malahan ia membunuh seluruh orang terdekatnya. V sangat marah dengan Powder dan meninggalkannya di sana. Powder berkali-kali berteriak memanggil V namun ia tak kunjung datang.
Sampai pada akhirnya Powder pun dihampiri oleh pasukan Silco dan bergabung bersama mereka. Kini pun Powder marah kepada V yang kemungkinan akan terjadi bahwa kelak akan ada pertarungan kakak beradik seperti Sasuke dan Itachi, dan episode 3 pun berakhir. Menarik bukan? Pasti kalian penasaran nih, apakah V dan Powder akan jadi musuh ke depannya? Masih menjadi misteri. Pasti Powder dan V kalau udah gede jadi karakter yang cantik dan kuat, percaya sama Mr. M. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menghibur kalian semua. See you, bye-bye di next film.